Hadirin rahimahullah, Allah melebihkan derajat sebagian makhluknya atas sebagian yang lain. Sebagian manusia Allah jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain. Sebagian tempat Dia jadikan lebih utama daripada tempat yang lain. Dan sebagian waktu Dia jadikan lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lain. Di antara sebagian waktu yang Allah lebihkan keutamaannya atas sebagian waktu yang lain adalah bulan Zulqa'dah yang saat ini kita berada di dalam. Dan tentu kita harus tahu bulan-bulan Hijriah dalam Islam, dan inilah waktu-waktu yang disyariatkan. Ini adalah waktu yang diingatkan oleh Allah supaya kita senantiasa mengingatnya. Terlebih untuk bulan hari ini, yaitu Zulqa'dah, terdapat berbagai macam keistimewaan. Andai kita mau membaca, insya Allah kita akan memahaminya. Pertama, Zulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan, Al-Ashhur Al-Hurum. 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Disebut Zulqa'dah disebabkan orang-orang Arab pada masa lalu itu tidak melakukan perang di bulan ini. Qurud anil qital, sehingga dari situlah disebut Zulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa alamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 36. Keistimewaan yang kedua, Zulqa'dah adalah satu di antara 3 bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya banyak saudara-saudara kita yang hari ini walimah safar, yang syukuran akan keberangkatan ke tanah suci. Jadi tidak sah ihram untuk haji pada selain waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Musim haji itu ditetapkan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Keistimewaan yang ketiga, bulan Zulqa'dah. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Zulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Itamar Rasulullah arba'uman kulluhunna fi Zulqa'dah." Jadi Rasulullah umrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Zulqa'dah. Illa allati kanat ma'a hajjatihi, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau. Umratan minal Hudaybiyah fi Dzulqa'dah. 4 umrah tersebut adalah 1 umrah pada tahun Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah. Wa umratan minal al-muqbil fi Dzulqa'dah. 1 umrah pada tahun berikutnya di bulan Dzulqa'dah. Wa umratan minal Jirana, ada 1 umrah juga pada yang dilakukan dari Jirana. Haitsu qasama ghanaima Hunain fi Dzulqa'dah, ketika membagikan rampasan perang Hunain di bulan Dzulqa'dah. Wa umratan ma'a hajjati, dan 1 lagi umrah bersama haji beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari Sahih. Keistimewaan bulan Zulqa'dah yang keempat adalah bahwa Zulqa'dah ini merupakan 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dia berikan Zulqa'dah dia berikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adna Musa salasina lailatan
wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbi di arba'ina lailatan wa qala Musa li akhihi Haruna lufni fi qaumi wasli wa la tattabi sabilal mufsidin. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam bulan Dzulqa'dah, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, yaitu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah kau mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-A'raf ayat 142. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Peristiwa penting, kalau tadi itu adalah keistimewaan bulan Dzulqa'dah, maka ada juga peristiwa penting yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah dalam lintas sirah dan sejarah. Dan ini harus diketahui, karena sebagiannya mengandung tasyrik, sebagiannya mengandung hukum yang harus kita ikuti. Di antaranya adalah pada hari Kamis 6 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan haji wada. Jadi ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Lalu ada perjanjian damai antara umat Islam dan kafir Quraisy yang berlangsung di Hudaybiyah pada tahun ke-7 Hijriah. Yang mana dari Hudaybiyah ini akhirnya bisa melanjutkan penaklukan Fathu Mekah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-3 Hijriah juga terjadi perang Badar Sughra. Nah, di antara peristiwa tersebut ada peristiwa yang sangat penting juga, yang ini sangat relevan dengan hari ini, yaitu ada perang Bani Quraisyah. Ini sangat-sangat relevan dengan kondisi umat Islam hari ini. Perang Bani Quraisyah terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Peperangan ini dilatar belakangi pengkhianatan kaum Yahudi terhadap perjanjian damai yang telah mereka sepakati bersama umat Islam. Karena dulu suku Aus memang sudah menjalin perjanjian atau persahabatan dengan Bani Quraisyah. Saat itu umat Islam sedang kelelahan dan dalam kondisi kritis, baik dari segi kekuatan maupun senjata yang bisa digunakan ketika perang. Sebab peristiwa itu terjadi pasca umat Islam berperang melawan orang kafir yang dikenal dengan perang Khandaq di akhir bulan Syawal. Namun dari pengkhianatan itulah yang menjadi salah satu penyebab adanya perang Quraisyah setelah perang Khandaq. Dalam kitab sirah disebutkan, ketika tiba di pemukiman Bani Quraisyah, Rasulullah dan para sahabat langsung mengepung Yahudi Bani Quraisyah yang berlindung di benteng-benteng mereka selama 25 malam atau 25 hari. Akhirnya mereka tidak tahan lagi dikepung, dan Allah menanamkan rasa takut dalam hati Bani Quraisyah. Selanjutnya Yahudi Bani Quraisyah ini dipaksa turun dari benteng-benteng mereka, lalu diseret ke parit-parit Madinah. Setiap lelaki dari mereka yang berkontribusi, yang ikut membantu Quraisy dalam menyerang umat Islam dari belakang saat perang Khandaq dibunuh. Sementara anak cucunya dijadikan tawanan. Di antara mereka yang dihukum bunuh adalah Huyai bin Akhtab, seorang pembesar Yahudi Bani Nazir, yang berhasil membujuk atau memprovokasi Bani Quraisyah untuk mengkhianati perjanjian dan melanggar kesepakatan. Ketika itu Bani Quraisyah harusnya menjaga barisan belakang atau menjaga gerbang belakang Madinah, tapi mereka malah mau menyerahkan kunci belakang Madinah itu kepada kafir Quraisy, yang mereka Quraisy ini kesulitan karena terhalang Khandaq. Nah, itulah salah satu peristiwa bersejarah, dan ini menjadi tasyrik karena masuk dalam surah Nabawiyah yang harus kita pedoman, yang harus kita menjadikan pedoman untuk hari ini juga. Sudah ada 131 resolusi Dewan Keamanan PBB, itu tidak bisa, dan itu sudah dilanggar. Dan ini baru satu dilanggar, Rasul langsung mengambil tindakan tegas. Karena itu sungguh hari-hari ini kita menyaksikan kebrutalan bangsa Yahudi yang tiada terberi, sangat biadab. 7 bulan lamanya kaum Yahudi ini membunuh saudara-saudara kita
kita di Palestina tanpa kemanusiaan. Mereka tak peduli konvensi perang. Anak-anak dan orang rentan pun dibunuh, rumah sakit dibuang, bantuan makanan dan obat-obatan tidak boleh masuk, jalan-jalan dirusak supaya akses tidak bisa masuk. Sungguh ini sangat kejam. Andai para penguasa Arab dan dunia Islam meneladani keteladanan Rasul SAW sebagaimana yang dilakukan terhadap Yahudi Bani Quraisy, maka tragedi dan krisis Palestina tidak akan berlarut-larut dan kaum muslimin akan selamat dari kejahatan Yahudi. Masyarakat muslimin rahimahullah, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.